ketua kelas pimpin kita dalam berdoa. Silakan. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, ada dalam doa pelajaran atau masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk semua. Kita absen dulu lah ya. Kita absen dulu kira-kira sekretaris bisa melaporkan sama ibu. Ya. Siapa aja? Nurul, Tiara, siapa? Di rumah. Ini sakit semua. Sakit semua. Oke. Ya. Jadi 3 orang yang tidak hadir hari ini sudah dilaporkan sekretaris kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking supaya semangatnya tambah ya. Kita ice breaking, bersemangat, 1, 2, 3 ya. Bersemangat. Mencatat segala transaksi perusahaan itu ke dalam jurnal umum, ya kan? Jurnal umum di perusahaan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu sama dengan buku harian. Iya, sama dengan buku harian. Oke. Sebelumnya, ya kan? Pertanyaan ibu, siapa yang sudah pernah melihat bentuk dari buku besar? Pacar? Saya sudah pernah melihat bentuknya berupa kotak yang hampir mirip seperti jurnal umum. Oke, ya silakan duduk ibu ya. Ada lagi ya, Kak? Adanya saldo debit dan kredit. Iya, oke. Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran materi buku besar, ya kan? Jurnal umum itu sebagai dasar untuk kita melakukan pemostingan ke dalam buku besar, ya, ke dalam buku besar. Oke. Sekarang kita lihat materi posting ke buku besar, ya. Posting ke buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah posting, memindah, bukukan atau mengentry data-data dari jurnal umum ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun individual yang merangkum semua transaksi untuk setiap akun. Misalnya akun kas, akun piutang dagang, dan akun persediaan. Apa tujuannya kita melakukan posting ke buku besar adalah untuk mendapatkan saldo akhir dari setiap akun yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi dia kumpulan akun-akun yang sejenis, itulah buku besar. Jadi setiap posting harus tetap mencerminkan entry debit dan kredit dari jurnal yang akurat, ya. Jadi kemarin kita sudah membuat jurnal umum, dan dari jurnal umum tersebut akun-akun yang ada di jurnal umum itu harus kita posting ke buku besar, ya. Oke, jadi ini kemarin untuk jurnal umumnya, ya. Untuk jurnal umumnya, sekarang kita mau posting ke buku besar.
kita mau posting ke buku besar. Buku besar bentuknya seperti dibilang teman Fajar tadi, bahwa dia hampir sama sebenarnya bentuknya dengan jurnal umum, ya kan? Hampir sama dengan jurnal umum, di mana ada tanggal, ada keterangan debit dan kredit, ya kan? Terus disempurnakan sama teman musik bunga, ada tambah satu lagi Bu yang membedakan, yaitu kolom saldonya debit dan kredit. Jadi yang disampaikan oleh teman Fajar dan bunga tadi itu sudah tepat, dan kita akan melakukan posting dari jurnal umum yang sudah kita buat ke buku besar. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kalian bisa berdiskusi dengan sesama kalian. Tadi sudah kita bentuk ini duduknya untuk membuat diskusi. Silakan kalian diskusi untuk mengerjakan posting dari jurnal umum ke buku besar. Oke, silakan. Membacakan hasil diskusinya untuk akun-akun yang sudah diposting ke dalam buku besarnya, ya. Oke, silakan dari kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Besar saldonya di debit sebesar 61 juta, besar income saldonya di debit sebesar 500 juta. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Akun peralatan saldonya di debit 18 juta, akun manajemen perusahaan akibat tetap saldonya di debit 900 juta. Next, lanjut kelompok 4. Buku bersama saldonya di kredit sebesar 15 juta dan mogok sebesar 1,5 kredit. Oke, next kelompok 5. Akun beban gaji pembayaran gaji pada tanggal 10 Mei 2022 di debit 1.500.000, saldo di debit 1.500.000. Akun pendapatan jasa servis Wika pada tanggal 6 Mei 2022 di kredit 10 juta, saldo di kredit sebesar 10 juta. Servis DH pada tanggal 7 Mei 2022 di kredit 10 juta, saldo di kredit 12 juta. Servis Tania pada tanggal 8 Mei 2022 di kredit 5 juta, saldo di kredit 12. Oke, next lanjut
Kelompok 6. Aku menemukan kesempatan pada tanggal 13 Mei 2022 melakukan kelengkapan pemeriksaan aparatur sendiri debit saldo identik sama. Oke, iya. Jadi sudah dibacakan untuk setiap akun-akunnya sudah diposting ke dalam buku besar. Jadi kalau kita lanjut dengan posting ke buku besar, kita lanjut ke neraca saldo, penyusunan neraca saldo. Lalu kalian nanti bisa menyusun neraca saldo ke akun-akunnya masing-masing. Akun-akun itu kalian pindahkan ke neraca saldo dan nanti akhirnya bahwa katanya penyusunan neraca saldo itu akumulasi dari saldo-saldo di buku besar dan itu berfungsi untuk mendeteksi kesalahan. Kalau setelah nanti diposting jumlah neraca saldo tidak sama, berarti ada kesalahan. Lalu verifikasi keseimbangan, artinya bahwa neraca saldo itu harus seimbang atau balance. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu mau menanyakan kepada kita apa pelajaran yang bermanfaat bagi kita hari ini terkait dengan buku besar dan neraca saldo jika dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Iya. Pelajaran hari ini jika dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari harus ada catatan dengan kegiatan sehari-hari sebagai bukti dari kegiatan yang kita lakukan. Iya. Oke, terima kasih. Apa yang lanjut? Siapa lagi? Iya, Sepia. Pelajaran hari ini jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari maka kita harus mencatat dan harus diposting entah itu dalam video atau di media sosial. Oke, iya. Jadi pembelajaran kita hari ini terkait dengan setelah kita mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, kita posting, ya, kita posting ke buku besarnya, lalu kita susun ke neraca saldonya, ya, supaya terjadi keseimbangan dan kita bisa mendeteksi segala kesalahan yang mungkin kita lakukan pada saat kita memposting transaksi itu ke buku besar, ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada pertanyaan. Baik anak ibu semua, kita sudah melakukan pembelajaran hari ini terkait dengan buku besar, posting ke buku besar dan neraca saldo. Dan kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, apapun yang menjadi kegiatan kalian, tolong itu bisa dicatatkan, ya kan? Kita menerapkan ilmu akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian catat atau mungkin kalian buat video seperti kata temanmu tadi, atau mungkin itu bisa kegiatan yang bermanfaat, itu kegiatan yang positif itu kalian posting ke media sosial kita, ya, masing-masing. Oke, baik anak ibu semua, inilah pembelajaran kita hari ini dan kita akan mengakhiri pembelajaran ini untuk melanjutkan ke dalam pembelajaran yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi untuk kita semuanya. Amin. Oke. Closing. Astaga, misi getar semua kan. Aduh. Kayak mana merahnya? Terima kasih.